tiba-tiba oknum-oknum yang bikin suasananya jadi nggak enak, biarin, acuhin aja. Jangan sampai kalian jawabin dia biar dia capek sendiri. Buktikan kalau komunitas Free Fire, kalian para survivor semuanya positif. Dan kalau ngomong tentang positif, gue positif banget kalau game kedua bakal lebih seru lagi. Jadi langsung aja kita masuk ke game kedua kita kali ini, yaitu Kalahari. Here we go, langsung diramaikan saya Survivor. Udah tidak sabar lagi masuk ke dalam round kedua tentunya. Karena nggak asik kalau ada Bermuda nggak ada Kalahari gitu ya. Awasa. Langsung kita gaskin aja nih Julia ya. Dari tim yang udah mulai turun juga tentunya kita udah ngelihat dari minimap ini sendiri atau dari map yang mana dari area Shrine itu ada tim GVP juara, serta juga dari Wolverhampton serta Foundation itu diundi sama tim member Epsilon yang lebih leluasa untuk melakukan looting ya di sana. Terlihat refinery kosong, Mamatnya dunia oleh tim Ararkihide dan juga Aura. Ini ada apa kegerangan Aura dengan tim dari Mukbanas kayaknya yang bakal langsung melakukan firing aja di Reston Risk, berbagi kampon yang mana dari area tersebut kalau diturunin satu squad jadi benar-benar riskan untuk bertahan hidup sampai ke late game nantinya. Yes, tapi hati-hati tadi dari seorang Zack terpisah jauh dari teman-temannya dan bertemu lagi dengan teman-teman dari FE di Command Post. Namun kita balik ke game lagi, kita lihat dari teman-teman Aura Ignis yang tadi hampir aja gue sebutnya Ignite ya. Aduh, masih belum Ignite ya. Masih belum bisa move on ya dari Ignite. Tapi dari Aura Ignis sendiri tadi harus bersiap untuk menghadapi gencaran-gencaran yang terjadi di awal permainan dari teman-teman dari Mukbanas. Bahkan step mulai terdengar kali ini dari Raymond. Ini gue baca namanya gimana? Raymond 1/10 God. Raymond. Astaga, 1/10 God. Oke, kita lihat kali ini dari seorang Aset EZ dan kawan-kawan sudah berhasil menumbangkan salah satu player karena satu temannya sudah diculik ya. Jadi mereka coba membalaskan dendamnya dan akhirnya berhasil menumbangkan salah satu player dari musuhnya itu. Siapa tuh? Dewa. Bukan Dewa sini kayaknya dari tim Bocah Iseng. Oh, Bocah Iseng. Bukan. Oh, ini Bocah Iseng. Enggak, nickname-nya dia Dewa tadi. Nickname-nya Dewa. Dari Genius Team. Dari Genius Team dan juga kalau kita lihat untuk segi posisi dari tim Genius dan juga Bocah Iseng ini mereka berada di kampung yang gua rasa kompon seperti ini untuk pembagian ya benar-benar nggak adil ya. Mau nggak mau ada beberapa player yang mengalah karena kalau dia nggak mau ngalah udah terlihat tadi terculik dan bahkan di sisi lain Marvelous berhasil menculik dua daripada player awal dan kali Marvelous coba untuk wah gila sih ngerasnya. Ada 2 orang bakal coba untuk begitu aja senjata PS90-nya berhasil mempick off Capella, Ajix dan juga Kenzie yang harus merasakan pedihnya ledakan geran dan sakitnya tembakan daripada seorang Marvelous. Ada apakah gerangan misalkan Galang kali ini yang tadi sempat gue bilang menjadi riskan banget ketika kita berada di Airstone Ridge dan kali juga bakal coba untuk dicari. Ramon 1/10 dewa kali ini berhasil mendapatkan satu player tersisa dari Aura. Puas di peringkat ke-12 yang kedua kali Aura Ignis. Aduh. Satu granat pembuka yang akhirnya bisa merubah gamenya tadi yang berhasil memulangkan teman-teman dari Aura Ignis. Tapi kita move lagi kali ini dari Genius Team. Kenapa Genius Team selalu bertemu dengan teman-teman dari EVOS Immortal? Bahkan sudah mulai terdengar adanya gerakan-gerakan yang membahayakan tentu teman-teman dari EVOS Immortal. Kali ini Mans coba membuka sedikit jalan untuk teman-temannya dengan resource yang masih gue bilang agak sedikit terbatas kali ini dengan adanya satu medkit saja yang dimiliki oleh seorang Mans. Tapi nggak masalah, Mans ini bisa jadi orang terbelakangnya teman-teman dari EVOS Immortal. So satu medkit nggak masalah menurut gue. Dan Zack kali ini memberikan satu distraksi menggunakan motorcycle-nya. Sudah mulai ditembakin aja kali ini dari seorang Zack tapi tidak peduli. Aku acuh anaknya. Langsung turun. Rahasia dalam baik kali ini tembakan dari belakang tidak bisa dihindari. Satu respon gol yang masih dengan cukup baik digunakan. Di dalam ada yang knock langsung di end begitu saja. 2 player yang tersisa kali ini harus berusaha untuk memutar otak gimana caranya untuk melakukan counter play terhadap EVOS Immortal. Namun ternyata Zack pun tidak bisa diselamatkan. Mans terkena hit yang cukup parah, setengah HP sudah mulai hilang kali ini oleh M1014 dari seorang Sarosi. Ini cara baca namanya gimana ya Allah? Sarosi. Saro aja udah. Saro ya, dari seorang Saro kali ini kita lihat coba untuk melakukan medikasi terlebih dahulu. Namun ternyata dengan sangat cepat Zack pun berhasil dihidupkan kembali. Dari belakang ada tembakan yang coba untuk digunakan oleh seorang Mans. Di dalam krono ada tembakan yang terjadi, 1 jump shot dilakukan oleh seorang Rahasia. Kali ini langsung berhasil ternok begitu saja. Tembakan lain masuk ke arah seorang Rahasia. 46 HP tersisa tidak masalah. 3 player sudah berhasil ditumbangkan. Hanya menyisakan 1 player lagi. Pilihannya cari atau biarkan mereka revive. Tapi kayaknya kalau kita lihat emang hilang udah 1 orang ini gitu dari anak-anak Genius dan bahkan juga si Bocah Iseng 1 player ya si Steels
dari tadi ini menyaksikan peperangan yang ada gitu, karena Iya, mungkin ya. dia juga sadar nih perangnya nggak bener-bener kayak wah banget, Ya. nggak kayak bener-bener pecah banget, jadi dia nggak memutuskan untuk keluar dari pertahanannya. Dia bertahan walaupun beberapa orang di bawah sana udah saling tembak menembak. Kalau ngomongin saling tembak menembak juga di sini juga satu orang tersisa dari Bukbanas bakal dapat juga senjata double vector daripada seorang Luke, dan kali ini masih mencari asa dengan senjatanya. Genius pun harus pulang di peringkat ke-11 selepas dari macan putih ditunggu sama Indastar Hazama. Aduh, harus puas saja di posisi ke-11, but it's okay, masih ada 4 round selanjutnya. Nah, dari Indastar Hazama pun sudah siap dengan 1 poin eliminasi dengan resource yang masih lumayan terbatas. Bahkan kita lihat dari KKX juga ini masih belum punya helm. Agak sedikit riskan untuk melakukan rotasi selanjutnya karena kepala adalah aset tentunya ya. Benar. Kalau nggak ada helm, sekalinya headshot udah nggak bisa diselamatin lagi. Tapi kita lihat kali ini masih coba untuk menunggu terlebih dahulu. Indastar Hazama nggak akan melakukan pergerakan yang terburu-buru juga karena mereka lagi butuh banget poin sebanyak mungkin. Ingat, 1 poin itu penting banget. Jadi kalau lu sia-siakan placement point atau kill pun aja itu tuh udah terlalu berbahaya. Tapi kita lihat standing round di match yang sebelumnya atau round pertama, yaitu pemuncak klasemen sementara ada Mukabanas dengan 23 poin, disusul oleh The Pillars OP 19 poin dan EVOS Immortal di posisi ketiga dengan 16 poin. Poinnya nggak gitu-gitu jauh satu sama lain, sama-sama terpaut 3 enggak deng. Dari The Pillars ke Mukabanas 4 ya. Rasya jatuh. Ya, bener. Aduh, bukan jatuh, itu kena danger. Oh, kan danger. Kena danger ini lagi-lagi jadi keinget fun match kemarin dah. Rahasia, Iya, aduh hati-hati, adik. Dia nggak sengaja aja untuk jalan ke sana sehingga dia terjatuh. Sempat tadi kita ngeliat beberapa poin yang udah diperoleh kan. Pasti dia lagi ketawa-ketawa deh. Udah jelas sih kena danger cuy. Aku mati loh kena danger, pasti gitu dia. Mukabanas tadi kan dapetin Buya 23 poin dan juga Udah hidup lagi saat tapi. ini Mukabanasnya tereliminasi di peringkat ke-11. Apakah mitos itu benar-benar terasa? Harusnya. Apakah tidak? Ini Angela tadi dari Angela loh namanya loh. Nggak tahu ini yang main cowok apa cewek nih Angela nih. Angela kan gak selalu cewek Zur. Orang aja apa namanya kalau ada yang namanya Santi taunya cowok. Santo ini. Iya bisa. Siangnya Santi, malamnya Santo. Terbalik. Enggak, Siangnya Santo, malamnya Santi. Ya benar-benar terbalik ya. Jadi biasa aja namanya Angela tapi yang mainnya cowok. Tapi rahasia hidup-hidup langsung dapetin 1 orang ternyata ya, nggak pakai pikir panjang, nggak pakai pemanasan, langsung kill 1 orang begitu turun setelah tadi dia harus terjatuh. Di sisi lain EVOS Immortal dengan 4 poin eliminasinya kali ini Rasya lagi dan lagi masih menjadi cukup tangguh untuk menghadapi musuhnya. 5 poin eliminasi sudah berhasil dikantongi bocah Isang. Dengan 2 manpower yang tersisa harus sedikit lebih bersabar lagi, coba untuk melakukan looting lagi atau coba menghidupkan teman-temannya. Kalau enggak mereka akan sedikit kesulitan. Kalahari, ingat ini map yang cukup kecil, dari 1 checkpoint ke checkpoint yang lainnya itu hanya membutuhkan waktu sekitar 15 detik aja atau cepat banget. Dengan kekurangan manpower mereka akan sedikit kekurangan vision ataupun setupnya akan jadi lebih kurang enak lagi tentunya ketika ada musuh. Jadi mereka benar-benar butuh lagi dua player yang lainnya. Entah gimana caranya sekarang sebelum masuk ke round ketiga atau round ketiga, zona ketiga, mereka udah harus ngebangunin teman-teman ya. Kalau enggak mereka akan kalah secara manpower dan akan kalah setup sama yang lainnya. Gue setuju sama pendapat Julia soal manpower. Jadi manpower itu emang benar-benar penting ketika kita untuk melakukan clutch atau kita juga pengen bertahan di satu kampung, mempertahankan kampung tersebut daripada orang lain. Kita benar-benar butuh manpower, dan kali ini bahkan iming-iming pengen mengamankan manpower dari bocah Isen juga harus merasakan tembakan dari teman-teman Indastar Hazama, dan kali ini 1 gol bakal untuk dihancurkan. Dewa Glus pun terjatuh misalkan steel dan akan berduel dalam krono. Bocah Isengnya pun tumbang juga mendapatkan 3 kill lagi kali ini dari Hazama. Wow. Dapetin 3 kill lagi dari Indastar Hazama kali ini dengan 3 player yang masih ada. Namun kita move lagi ke arah teman-teman dari EVOS Immortal kali ini yang sudah mengamankan beberapa vehicle. Hati-hati, sudah mulai terdengar suara kendaraannya, ada tembakan-tembakan yang sudah mulai menghujani teman-teman dari EVOS Immortal. Kali ini kita lihat langsung aja parkir dulu bos. Udah ada glue wall dan juga cross yang diaktifkan oleh seorang Mans. Kali ini Skylar pun mulai diluncurkan ke arah depan. Sudah mulai sedikit terancam teman-teman dari EVOS Immortal. Skylar kedua sudah mulai diluncurkan lagi, tapi ternyata berhasil menjatuhkan seorang Mans dan berhasil di end begitu cepat dengan oleh teman-teman dari FA Esports. Kali ini di posisi yang cukup jauh. Teman-teman dari EVOS Immortal tidak bisa berbuat banyak. Kemungkinannya mungkin ini teman-teman dari FA Esports harusnya kalau misalnya mereka benar-benar pengen cari poin kill, mereka bakal ngeras. Tapi kalau misalnya mereka nyarinya placement point, 1 kill menurut mereka udah cukup.
Ya karena juga kalau mereka ngerasin tentunya menjadi beresiko banget. Di atas Jauh. sana juga ada tim semangat Gi yang tadi juga memberikan pressure ke arah Simans. Man turun mungkin gua ngeliat Simans ini aware-nya ke arah atas ya karena ada tembakan juga dari atas. Tapi ketika dia turun dari vehicle, ternyata FA Sport dari belakang juga ikut nge-secure satu gol dihancurkan pakai tembakan-tembakan. Gol kedua ditembakin juga serta ada scalar. Gol ketiga di scalar lagi dari depan sisi kiri dari si Iksan nih. 19 Iksan dan juga dari atas tadi sempat gue lihat ada apa ya scalar juga keluar, total ada 3 scalar yang ke arah Simans tersebut dan Oke. kill yang didapatkan ini dari FA Sport. Jadi tentunya tim dari Semangat Gi udah beberapa resource-nya kebuang untuk dapatin kill tetapi diambil orang lain. Dan juga dari EVOS kali ini gue ngelihatnya kayak satu hal yang beda dari Apa tuh? anak-anak Immortal. Kalau sebelumnya anak-anak Immortal ini sendiri mereka bermainnya santai banget, nggak mau perang-perang dearly, tetapi kali ini di malam ini mungkin gue ngelihatnya mereka ada di pinggiran ya. Tadi juga mereka tuh nggak canggung atau nggak ragu pengen atakin tim dari Mukbanas. 3 orang didapatkan dari Mukbanas ketika mereka pengen rotasi dari confinement ke Oldhampton. Di Oldhamptonnya mereka ketemu sama tim dari Bocah Iseng. Bocah Iseng juga udah keculik 2 orang. Ketika dia udah sadar di area tersebut udah nggak ada player lagi, baru tim dari Force Immortal ini pergi dan move masuk ke tengah-tengah zona dengan vehicle. Ini emang kayaknya udah matang banget sih dari mereka ini. Ya. Berbeda banget daripada gameplay sebelumnya. Harusnya udah matang ya. Jadi mereka bermain dengan lebih ke arah objektif aja sekarang dengan vehicle yang mereka manfaatkan. Walaupun kita tadi sempat ngobrol bahwa kalah hari ini adalah map yang tidak besar ya. Benar. Atau bisa kita bilang map paling kecil memang. Dan dari satu rotasi ke rotasi yang lainnya itu akan semakin lebih cepat lagi apalagi menggunakan vehicle. Dan ternyata masih sempat untuk menghidupkan seorang Mans di zona ketiga kali ini tentunya akan memperkuat formasi dari teman-teman EVOS Immortal itu sendiri. Namun di panggung kematian Refinery kali ini MBR Epsilon sudah dengan cukup kuat untuk mendapatkan satu teritori yang cukup leluasa lah ya untuk mereka. Dan kita lihat kali ini di bawah ada RRQ Hide yang sudah mulai terdengar ternyata adanya pergerakannya. Dan kali ini dari seorang Besto yang bukan ayam coba untuk mencari adanya pergerakan dari teman-teman RRQ Hide. Di manakah kalian berada teman-teman RRQ Hide? Masih coba dicari di patur. Ternyata ada Pillars OP juga. Namun di sisi lain ada tembakan sebelumnya dibuka ke arah teman-teman dari EVOS Immortal yang gue masih gak ngerti itu dari tim mana dan tim mana ya. Tapi gue rasa ini teman-teman dari Refinery yang bakalan agak pecah dulu pertarungannya. Dimana kita lihat tembakan sudah mulai dibuka dari The Pillars OP kali ini ke arah RRQD. Begitu pun dengan MBR Epsilon dengan cukup nyaman di daerah panggung kematian, hanya tinggal memantau dan menyaksikan aja. Zonanya pun sudah mulai mengerucut lagi. Kali ini masih berada di tempatnya teman-teman dari MBR Epsilon. Tapi ternyata Satria tidak tahu bagaimana dia di atas. Sekalinya kalau kita di atas tuh yang kelihatan pertama kali kepala. Benar. Kalau kepala udah kelihatan udah wafat. Tapi ternyata Semangat Gi kali ini sudah memberikan tembakan peringatan terhadap teman-teman dari EVOS Immortal. Gak boleh lewat katanya. Tapi bakal dicuekin harusnya teman-teman dari EVOS Immortal. Bakal diputar balik otaknya gimana caranya biar mereka bisa rotasi dengan aman. Apakah mereka akan memutar lebih jauh ke kanan atau mereka mau coba untuk rebut kompon yang dimiliki oleh teman-teman dari Semangat Gi. Namun kita lihat kali ini dari Besto tadi hampir saya terkena satu granat disiapkan F7 sebelahnya, tapi spam granat sudah mulai dilemparkan. Ada F7 yang dilemparkan tapi ternyata hanya terkena splash damage saja terhadap dan ternyata ada peluru kedua yang berhasil menumbangkan seorang Crime kali ini. Satria harus diselamatkan terlebih dahulu tapi Besto ada spam granat yang coba dilemparkan. Langsung cepatkan teman-teman dari RRQD kali ini. Winzy sudah berhadapan langsung dengan teman-teman dari RRQD. Namun kita lihat di sisi lain ternyata Winzy pun masih cukup tangguh untuk mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi. Namun Satria yang nggak bisa diselamatkan, harus tidak dari belakang Besto pun harus berhasil dijatuhkan oleh seorang Abai. Kali ini hati-hati Abai tersisa seorang, dia harus menghadapi 3 player lain dari MBR. Namun di sisi lain Mans pun harus berhasil ternok oleh satu granat yang ada Azuri. Ternyata satu granat dan juga tadi gue lihat ada MBR tuh R9 Apa? yang ketiban airdrop. Yang ketiban airdrop. Aduh, ada pergerakan si kawan tapi terlepas daripada itu RRQD juga harus tereliminasi di peringkat ke-9 karena area ini terlalu ramai. FA Sport yang mana Puya terjatuh berhasil lupakan kembali. Di sisi lain EVOS Immortal melihat satu player Arnold terjatuh dan kali pergerakan VK pun bakal mendistraksi. Puya 19 bergerak maju karena badan kali ini Iksan pun sama dan Chelsea bakal coba untuk digeber dan bahkan juga disusun daripada seorang Mans udah terkonek lagi. EVOS akan terjatuh dan kali ini di sisi lain juga
juga. Zaxnya langsung terending begitu aja. Double Vector, Buya terfokus ke arah Mas yang berada di bosnya sambil tiarap gaming untuk menghealing dulu, tetapi tidak ada waktu karena J dari tim FRMT mendapatkan satu orang tersisa daripada EVOS Immortal. Aduh, EVOS Immortal ternyata harus rela di posisi ke-8. Tapi kita lihat kali ini, oh my god, FA Esports melakukan tembakan yang cukup baik ya. Kita lihat ke arah atas, satu player berhasil didapatkan, membalas jatuhnya seorang Elektra yang akhirnya berhasil mendapatkan pundi-pundi poin kill tambahan tentunya untuk FA Esports yang berada di area bawah panggung. Kematian Refinery masih cukup menumpuk ternyata Refinery kali ini. Tapi tadi yang kena airdrop, kenapa ya itu, ya ampun, suka pusing kepala gue kalau lihat ya. Kalau ada yang konyol kayak gitu lucu banget ya ampun. Tapi gue yakin dia pas mati kayak gitu dia nggak marah atau gimana. Gue lebih kayak ke arah ketawa sih menurut gue, kayak aduh kenapa bisa gitu. Tapi kita lihat di The Pillars OP kali ini pun harus berhasil tumbangkan di posisi ke-7. Sementara dari MBR Epsilon masih menguasai grounding yang cukup baik di arah high ground atau panggung kematian Refinery. Hati-hati dari semangat Gi. Udah ada tembakan menyusul ke arah pertahanan dari mereka. Tadi ada aktif Chrono yang cukup baik sekali dari teman-teman semangat Gi. Masih bisa untuk melakukan defense terlebih dahulu. Sementara di daerah bawah ya ada penumpukan yang sangat-sangat sangat-sangat crowded lah terjadi. Nah, kita lihat dari Joel dibaca ya tadi hampir saja ter-take down, baru juga menepi. Udah ada tembakan demi tembakan yang masuk. Tapi kita lihat kali ini dari teman-teman Muka Banas, udah ada granat yang coba di-spamkan oleh seorang Marvelius. Dan di sisi lain FA Esports kali ini Azuri, FA Esports bakal lemparkan 2 bahkan 3 The Flash Burst juga muncul ke arah di mana yang harus menjadi objektif mereka. Satu orang berhasil itu menghadapi seorang Flash, double Vector menggunakan, dan kali ini juga bagus banget langsung mengending begitu aja. Stars yang terpulangkan juga di peringkat ke-6, dan bahkan di sisi lain NGVP juara, dan kali ini udah terpick up 2 orang. Satu granat mata lemparkan ke depan pick up tentunya. Gol terlalu banyak lagi dan dirinya juga terkena granat di sisi lain. Mau ke Banas masih bertahan dengan 4 player. Ramon 1/10 get masih utuh juga playernya, dan bahkan semangat Gi pun sama berada di atas sini. Dan juga MBR Epsilon nggak bakal cukup aman karena di atas masih utuh 4 player, dan tentunya mereka harus aware dan mencari step, mendengarkan step di mana, turunnya ke arah mana. 2 melawan 4 tentunya sangat-sangat tidak make sense untuk anak-anak MBR Epsilon. Tetapi daripada itu juga semangat Gi dari area bawah juga tentunya udah benar-benar melihat ada pergerakan yang benar-benar signifikan ke arah bawah juga. Terlihat satu granat dilemparkan bener juga mentul. Tapi Julia, mereka masih mencari peperangan yang mana terjadi. Oke, kita lihat Karin dari Muka Banas. Satu player itu seorang Suara pun harus berhasil dipulangkan ke arah lobby. Sementara itu kita lihat kali ini, oh my god, Brian yang bukan Brian Midnight kali ini pun harus terjatuh berserta dengan orang Jai. Akbario pun menyusul. Ibe lonely, bener-bener lonely kali ini. Dan ternyata harus berhenti perjuangan dari FA Esports di posisi ke-4. Dan juga semangat kali ini zona trail yang cukup sakit. Muka Banas coba untuk bulung-bulung medkit aja. Ayo adu medkit bosku. Dan ini dia Buya untuk Muka Banas. Wow. Buya yang kedua kali dong. Iya.